Itu soalnya jelaskan cara permohonan pengajuan kredit di Bank KB Bukopin. Yang pertama itu harus warga negara Indonesia, yang kedua umur minimal 21 tahun, yang ketiga itu warga negara asing khusus untuk KPM, kredit pemilikan mobil. Nah, untuk dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu yaitu yang pertama itu form aplikasi, yang kedua fotokopi KTP yang pemohon, yang ketiga fotokopi KTP suami atau istri bila sudah menikah, yang keempat itu surat nikah atau surat cerai bagi yang telah menikah, yang kelima fotokopi kartu keluarga, yang keenam fotokopi PPP, yang ketujuh fotokopi rekening koran atau mutasi rekening 3 bulan terakhir, yang ke-8 itu dokumen asli slip gaji terakhir ataupun surat keterangan pengangkatan ataupun surat keterangan penghasilan, yang ke-9 akta perusahaan, TTP dan SIUP, yang ke-10 itu surat izin praktek profesi, yang ke-11 laporan keuangan atau cash flow atau kwitansi atau invoice atau catatan penjualan ataupun catatan pembelian ataupun catatan biaya. Itu semua berlaku untuk wira swasta, profesi ataupun pegawai. Itu untuk yang mengajukan permohonan kredit di Bank Bukopin secara offline. Nah, yang di sini secara online itu kita harus mengunjungi website resmi Bank Bukopin, yaitu yang di alamat bukopin.co.id. Di situ kita akan disediakan aplikasi online atau form online. Kita harus melengkapi nama lengkap, tanggal lahir, email, nomor telepon, nomor HP, jenis kelamin. Habis itu kita kirim dan kita menunggu informasi selanjutnya dari Bank Bukopin lewat email. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, model struktur kredit Bank Bukopin yang tepat sesuai dengan kondisi offline dan online. Struktur kredit di Bank BKB Bukopin bisa dibeda-bedakan tergantung pada jenis kredit yang diajukan. Namun secara umum, struktur kredit di Bank KB Bukopin terdiri atas elemen penting, yaitu 1. Jumlah kredit yang diberikan Bank KB Bukopin yang memberikan jumlah kredit yang sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar jumlah kredit. Biasanya ditentukan berdasarkan analisis resiko evaluasi kredit yang dilakukan oleh bank. Yang kedua, suku bunga. Suku bunga adalah biaya yang dikenakan oleh bank kepada debitur untuk menggunakan kredit yang diberikan. Suku bunga di KB Bukopin bisa berbeda tergantung pada jenis kredit yang diajukan kepada bank terkait suku bunga. Yang ketiga, jangka waktu pembayaran. Jangka waktu pembayaran adalah periode waktu yang ditentukan oleh bank untuk debitur melakukan pembayaran kembali kredit yang diberikan. Yang keempat, cara membayar KB Bukopin biasanya menyediakan beberapa pilihan dengan cara pembayaran untuk debitur, seperti cicilan bulanan, cicilan jadwal tertentu atau pembayaran lumsur. Debitur bisa memilih cara pembayaran yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Untuk kredit yang diajukan secara offline, untuk kredit yang diajukan secara online, calon debitur harus mengisi formulir
pengajuan kredit yang tersedia di situs resmi Bank KB Bukopin, mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke dalam sistem. Setelah itu, bank akan meninjau dan memverifikasi dokumen tersebut dengan mengirimkan hasil evaluasi kepada calon debitur. Jika calon debitur dinyatakan lolos verifikasi, maka bank akan memberikan informasi lebih lanjut tentang struktur kredit yang tersedia, termasuk jumlah kredit yang diberikan, kepada suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan cara pembayaran. Soal nomor 3, pengawasan kredit yang tepat di Bank KB Bukopin secara online maupun offline meliputi beberapa tahap, yaitu kredit analisis. Bank KB Bukopin akan melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam membayar cicilan kredit yang akan diberikan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi tentang nasabah seperti keuangan, riwayat, pengeluaran, dan kredit. Yang kedua itu ada penilaian risiko. Setelah melakukan analisis, Bank KB Bukopin akan menilai risiko yang terkait dengan kredit yang akan diberikan. Risiko ini berupa non-performa, risiko terjadinya keterlambatan pembayaran, atau cicilan nasabah yang akan bermasalah. Dan yang terakhir adalah monitoring kredit. Setelah diberikan kredit kepada nasabah, maka Bank KB Bukopin akan memantau untuk cicilan dan pelunasan nasabah tersebut. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan prinsip dasar pemberian kredit yang tepat dan sesuai dengan kondisi offline maupun online. Prinsip dasar pemberian kredit meliputi beberapa hal. Yang pertamanya, kemampuan membayar. Bank KB Bukopin akan mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam mencicil kredit, dan Bank KB Bukopin akan menganalisis keuangan nasabah seperti penghasilan dan pengeluaran. Yang kedua, jaminan. Bank KB Bukopin akan mengajukan jaminan sebagai syarat untuk memberikan kredit kepada nasabah. Dan yang ketiga, tujuan penggunaan kredit, yaitu Bank KB Bukopin akan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit yang dilakukan nasabah sebelum memberikan kredit. Yang keempat, resiko, yaitu Bank KB Bukopin juga akan mempertimbangkan resiko yang terkait pada kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perusahaan dan nasabah untuk melakukan proteksi kredit secara online maupun secara offline. Jadi yang pertama yaitu secara online. Kita harus melakukan verifikasi terhadap data yang telah diberikan kepada perusahaan kredit nasabah sebelum dapat memverifikasi kebenaran data yang diberikan kepada perusahaan kredit sebelum mengajukan permohonan kredit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diberikan kepada perusahaan kredit benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menggunakan jaringan internet yang aman. Nasabah dapat menggunakan jaringan internet yang aman seperti menggunakan virtual private network (VPN) untuk melakukan transaksi kredit secara online. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya akses yang tidak sah ke data
pribadi nasabah. Melakukan pembayaran cicilan kredit secara online. Nasabah dapat melakukan pembayaran cicilan kredit secara online melalui sistem pembayaran yang disediakan oleh perusahaan kredit. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan serta terjadinya keterlambatan dalam persyaratan cicilan kredit. Yang kedua yaitu secara offline, yaitu membuat kontrak kredit yang jelas. Nasabah dapat membuat kontrak kredit yang jelas yang menjelaskan hak dan kewajiban nasabah terkait dengan kredit yang diberikan oleh perusahaan kredit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah dan perusahaan kredit memahami dan menyetujui kondisi yang terkait dengan kredit yang diberikan. Menyimpan bukti pembayaran cicilan kredit. Nasabah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 6. Di sini yaitu berikan kasus real di lembaga perbankan Bank KB Bukopin dari cerita di atas beserta analisis menurut saya. Nah, saya dapat berita di sini dijelaskan bahwasannya Bank KB Bukopin menyalurkan dana kredit sebesar 200 miliar rupiah kepada PT Pos Indonesia, perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang jasa dan logistik. Nah, uang sebesar itu yang disalurkan dari Bank KB Bukopin akan digunakan PT Pos Indonesia sebagai kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pengiriman logistik untuk kurir, terus jasa keuangan, termasuk governance service. Nah, yang dimaksud di governance service itu adalah pelayanan untuk pemerintahan seperti public service obligation, distribusi materai, penerimaan setoran pajak, kiriman surat dinas, dan lain-lain. Nah, menurut analisis saya, ini akan pasti berguna banget untuk kedua belah pihak. Pertama dari pihak si kreditor yaitu PT Bank Bukopin, dia akan pasti mengharapkan keuntungan dari kredit yang diturunkan untuk PT Pos Indonesia sebesar 200 miliar tersebut. Dari pihak PT Pos Indonesia-nya sangat berguna kredit yang dicairkan yang diberikan kepada PT Bank Bukopin itu untuk seperti kedepannya seperti inovasi, terus juga ya hal-hal yang kedepannya lebih baik dari Pos Indonesia. Itu saja menurut saya. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara prosedur dalam melakukan permohonan kredit di Bank KB Bukopin Finance secara online maupun secara offline. Mungkin tergantung pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Namun pada umumnya prosedur dalam melakukan permohonan kredit di lembaga perbankan meliputi bertahap-tahap, yaitu 1. Menyiapkan dokumen persyaratan. Calon nasabah harus menyiapkan dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin Finance. Sebelum melakukan permohonan kredit, dokumen persyaratan ini mungkin berbeda-beda tergantung pada jenis kredit yang akan diajukan, tetapi biasanya termasuk identitas nasabah, siap gaji, dan informasi mengenal keuangan nasabah. Mengisi formulir permohonan kredit.
calon nasabah harus mengisi formulir permohonan kredit yang disediakan oleh Bank KB Bukopin Finance. Formulir ini mencakup informasi yang mengenai calon nasabah, tujuan penggunaan kredit, dan jumlah kredit yang diinginkan. Menyerahkan dokumen persyaratan dan formulir permohonan kredit. Calon nasabah harus menyerahkan dokumen persyaratan dan formulir permohonan kredit kepada Bank KB Bukopin Finance secara langsung di kantor bank atau melalui saluran online yang tersedia seperti melalui website atau aplikasi mobile banking. Analisis kredit. Setelah menerima dokumen, persyaratan, dan formulir permohonan kredit, Bank KB Bukopin Finance akan melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam membayar cicilan kredit yang akan diberikan. Baiklah, saya akan menjawab. Model struktur kredit yang tepat di Bank KB Bukopin Finance secara offline maupun online mungkin tergantung pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Namun pada umumnya model struktur kredit lembaga perbankan meliputi berbagai tahap, yaitu 1. Analisis kredit. Bank KB Bukopin akan melakukan analisis terhadap kemampuan calon nasabah dalam membayar cicilan kredit yang akan diberikan. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai keuangan calon nasabah. Kedua, penilaian resiko. Setelah melakukan analisis kredit, Bank KB Bukopin Finance akan menilai resiko yang terkait dengan kredit yang telah diberikan kepada calon nasabah. Yang ketiga, penetapan limit kredit. Setelah menilai resiko yang terkait dengan kredit yang akan diberikan, Bank KB Bukopin kredit yang sesuai dengan kemampuan calon nasabah. Yang keempat, monitoring kredit. Setelah kredit diberikan kepada nasabah, Bank KB Bukopin Finance akan terus memantau kemajuan pelunasan kepada nasabah. Yang kelima, Nah, itu dia hasil penjelasan dari kelompok kami terkait tugas UAS kredit analis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi